Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama kami dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Inflasi merupakan gambaran kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga konsumen (IHK) pada barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk dalam periode tertentu. Data inflasi menjadi indikator ekonomi strategis karena bermanfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun pelaku usaha. Dengan memahami inflasi, kita dapat mengantisipasi berbagai dampak dari perubahan harga. Selain itu, data inflasi juga digunakan dalam penyusunan produk domestik bruto, baik nasional maupun regional. Disiarkan langsung dari kantor BPS Kabupaten Rembang, bersama Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi, kami akan menyampaikan perkembangan inflasi Kabupaten Rembang bulan Juni 2026 dan juga perkembangan pariwisata bulan Mei 2026. Pemirsa dimanapun berada, mari kita simak rilis siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati Wakil Bupati Rembang, jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, kepala dinas, kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada hari ini. Selanjutnya rekan-rekan media yang saya hormati serta pemirsa pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini secara online. Mari sama-sama kita awali kegiatan pada siang hari ini dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kenikmatan untuk bisa mengikuti kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan Juni tahun 2026 dan perkembangan indikator pariwisata bulan Mei tahun 2026. Sebagai informasi Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini tadi mulai jam 11 BPS RI sudah menyampaikan rilis berita resmi statistik terkait dengan utamanya indeks perkembangan harga, kemudian dilanjutkan oleh BPS Provinsi, dan siang hari ini kami di BPS Kabupaten Kota juga menyampaikan perihal yang sama, indeks perkembangan harga konsumen bulan Juni tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan rilis, perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen pada tahun 2026, 2025, dan 2024 yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, itu diawali dengan kegiatan yang sudah kami rencanakan secara sistematik, secara statistik dan berjenjang. Tahapan awal dalam rangka menghasilkan angka inflasi pada tahun 2022, kami melakukan kegiatan survei biaya hidup atau SBH, yaitu kegiatan yang dilakukan setiap 5 tahun sekali pada kabupaten kota penghitung inflasi. Dan alhamdulillah di 2022 kami menjadi salah satu BPS yang dipercaya untuk melakukan penghitungan inflasi untuk Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan SBH diperoleh paket komoditas atau yang biasa kita sebut pakom. Kemudian kita juga mendapatkan diagram timbang yang merepresentasikan barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Berdasarkan hasil SBH, kemudian dibentuk paket komoditas, yaitu sekelompok barang dan jasa yang lazim atau biasanya dikonsumsi oleh masyarakat.
Paket ini menjadi dasar dalam penghitungan perubahan harga karena mencerminkan kebutuhan real rumah tangga. Ya, diagram seperti yang saya jelaskan tadi bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor supaya memudahkan memahami terkait dengan penghitungan inflasi. Tahapan berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah penyusunan diagram timbang atau lebih dikenal dengan bobot komoditas yang merupakan bobot atau nilai relatif masing-masing jenis barang dan jasa dalam paket komoditas. Bobot tersebut diperoleh dengan cara membandingkan nilai konsumsi suatu komoditas terhadap nilai konsumsi subkelompok, kelompok, hingga total seluruh barang dan jasa. Diagram timbang ini merupakan atau menunjukkan tingkat kepentingan ya, setiap komoditas dalam pembentukan indeks harga. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga menghitung nilai konsumsi dasar, yaitu nilai konsumsi pada tahun dasar. Nilai ini merupakan hasil perkalian antara harga dan volume konsumsi barang dan jasa pada periode tahun dasar. Dalam hal ini tahun 2022. Sehingga mencerminkan struktur konsumsi awal yang dijadikan acuan. Data penghitungan indeks harga konsumen, ya, dalam penghitungannya nanti ada dua komponen utama, yaitu nilai konsumsi bulanan tahun dasar dan nilai konsumsi bulanan tahun berjalan. Perubahan nilai konsumsi bulanan tahun berjalan terhadap tahun dasar mencerminkan perubahan harga yang dialami oleh konsumen. IHK kemudian dihitung sebagai indeks yang membandingkan nilai konsumsi bahan pada bulan berjalan dengan nilai konsumsi pada bulan tahun dasar. Indeks tahun dasar ditetapkan sebesar 100 yang menggambarkan kondisi harga pada periode tahun dasar tersebut. Kemudian perubahan IHK dari waktu ke waktu selanjutnya digunakan untuk mengukur inflasi atau deflasi, yaitu persentase perubahan tingkat harga umum yang dihadapi oleh konsumen. Dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi pada dasarnya merupakan hasil perbandingan antara dua nilai IHK pada periode yang berbeda, yang telah disusun berdasarkan paket komoditas, bobot konsumsi, dan pergerakan harga yang dikumpulkan melalui survei-survei yang kami lakukan, yaitu survei harga konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya kami informasikan bahwa sekali lagi SPH menjadi salah satu dasar penghitungan IHK yang merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi. Data dari kegiatan SPH ini digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam indeks harga konsum, sehingga perubahan dalam pola konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. SPH tahun 2022 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan di pedesaan. Kemudian SPH 2022 berbaharui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan pada kegiatan SPH tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, survei SPH ini dilakukan pada 240.000 rumah tangga di seluruh Indonesia untuk 150 kabupaten kota penghitung inflasi. Ya. Di Kabupaten Rembang sendiri melibatkan 1.600 rumah tangga.
Sebagai informasi, hasil SPH 2022 menghasilkan paket komoditas yang lebih banyak tentunya dibanding dengan SPH tahun 2018. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat lebih dari 500 komunitas yang dihasilkan dari kegiatan SPH. Namun, ya sesuai dengan apa yang dituangkan dalam metodologi di BPS, hanya 247 paket komoditas yang signifikan yang selanjutnya dipantau perkembangan harganya sampai dengan saat ini. Pemilihan komoditas yang dipantau didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan, ya, atau nilai konsumsinya kurang signifikan, tetapi komoditas tersebut termasuk komoditas esensial. Ya. Misalnya garam. Garam salah satu komoditas esensial karena hampir dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, meskipun bobotnya kecil. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya kita sama-sama lihat di layar monitor, kami sampaikan 20 besar paket komoditas dan bobotnya berdasarkan hasil SPH tahun 2022 di Kabupaten Rembang. Bobot setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga sewaktu SPH. Dalam SPH 2022 ada terjadi pergeseran dibanding dengan 2018 untuk kabupaten kota penghitung inflasi ya secara umum, di mana ada pergeseran bobot untuk non makanan meningkat, sementara bobot untuk makanan mengalami penurunan. Pergeseran bobot ini mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi, dan kesadaran kesehatan. Sekali lagi kami informasikan bahwa paket komoditas adalah proporsi relatif dari setiap komoditas dalam total pengeluaran konsumsi rumah tangga yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar antara lain seperti terlihat di layar monitor, bensin, beras, tarif listrik, biaya langganan internet, dan seterusnya ya. Bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan angka inflasi pada bulan Juni, kami nanti akan menyampaikan 3 indikator penting terkait dengan inflasi, yaitu inflasi bulanan atau month to month, inflasi tahun kalender atau inflasi year to date, dan inflasi tahunan atau inflasi year on year. Inflasi bulanan mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan ke bulan. Dalam hari ini membandingkan IHK bulan ke N dibanding dengan IHK bulan ke N-1. Untuk rilis kali ini, kami membandingkan IHK bulan Juni dibanding IHK bulan Mei tahun 2002. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami juga akan menyampaikan inflasi tahun kalender atau year to date yang mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun. Ya, kami dalam perhitungannya membandingkan IHK bulan Juni tahun 2026 dibanding dengan IHK bulan Desember tahun 2025. Kemudian berikutnya yang ketiga, kami juga akan menyampaikan inflasi tahunan atau year on year. Inflasi tahunan mengukur perubahan IHK dibanding periode IHK yang sama tahun sebelumnya. Dalam rilis kali ini, kami membandingkan IHK Juni 2026 dibanding dengan IHK Juni tahun 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, inflasi bulanan ini dapat memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam satu bulan tertentu. Kemudian inflasi tahun kalender ini menggambarkan laju inflasi selama periode berjalan
dan sangat berguna dalam analisa ekonomi. Kemudian inflasi tahunan ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Dapat digunakan untuk menganalisa stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan angka inflasi pada bulan Juni tahun 2026, sebagai pembuka kami akan menyampaikan beberapa catatan peristiwa yang kami rangkum yang mungkin dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga yang kami rilis pada siang hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan catatan yang kami rangkum, ada informasi terkait dengan Pertamina yang menaikkan harga Pertamax dan Pertamax Green. Mulai 10 Juni tahun 2026, harga bahan bakar non-subsidi atau Pertamax RON 92 naik dari 12.300 menjadi 16.250 per liter. Sedangkan Pertamax Green 95 atau RON 95 naik dari 12.900 menjadi 17.000 per liter. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada juga fenomena yang kami catat, yaitu mengenai harga bahan pokok turun saat MBG libur. Harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang turun meliputi sayuran, telur, hingga daging ayam. Menurun harga tersebut terjadi bersama dengan liburnya program makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami menyampaikan informasi terkait dengan inflasi di bulan Juni tahun 2026. Di Kabupaten Rembang, pada Juni 2026 terjadi inflasi sebesar 0,40% secara month-to-month atau secara bulanan, di mana terjadi kenaikan indeks harga konsumen pada sebagian besar kelompok pengeluaran, sehingga secara umum terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 114,57 pada Mei 2026 menjadi 115,03 pada Juni 2026. Kemudian secara tahun kalender, Kabupaten Rembang tercatat mengalami inflasi sebesar 1,65%, di mana indeks harga konsumen mengalami peningkatan. Pada Desember 2025 tercatat sebesar 113,16, naik menjadi 115,03 pada Juni tahun 2026. Berdasarkan kelompok pengeluaran, secara month-to-month pada bulan Juni 2026 terdapat 9 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan harga, tidak ada perubahan harga, dan 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Ya, data terkait dengan ini dapat Bapak Ibu lihat di layar monitor, bahwa kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Itu yang ada fil warna hijau, Bapak Ibu sekalian, di mana di situ diinformasikan terjadi deflasi ya sebesar 0,15% dan andil deflasi sebesar 0,04%. Sebagai informasi, komoditas utama penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah daging dan telur ayam ras. Kemudian, kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi sebesar 2,28% dengan andil inflasi sebesar 0,28%. Kelompok pengeluaran ini merupakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah bensin dan pelumas atau oli mesin. Berikutnya kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 yaitu kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan
pemeliharaan rutin rumah tangga. Dan kelompok pengeluaran ada dua ya. Pertama tadi, yang kedua perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi masing-masing 0,68% untuk perlengkapan pelanggaran rumah tangga dan 0,50% untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya. Masing-masing dengan andil inflasi secara berturut-turut adalah sebesar 0,04% dan 0,03%. Kemudian komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin rumah tangga adalah lemari pakaian, kursi, dan kipas angin. Sedangkan komoditas dominan pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah emas perhiasan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat grafik di layar monitor, menunjukkan grafik inflasi bulanan selama 1 tahun terakhir. Pada periode Januari-Juni 2026, satu semester Bapak Ibu sekalian, secara umum masih terjadi kecenderungan kenaikan harga ya, pada periode tersebut, meskipun terdapat 2 bulan mengalami deflasi, yaitu di Januari dan April. Ini mengindikasikan harga-harga masih bergerak dinamis dan dipengaruhi faktor musiman maupun perkembangan pasokan barang dan jasa. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil deflasi mantuman terbesar di Kabupaten Rembang pada Juni 2026. Maaf, kami sampaikan untuk komoditas yang memberikan andil inflasi mantuman terbesar di Kabupaten Rembang ya, yaitu yang pertama bensin dengan andil inflasi sebesar 0,22%, kemudian bawang merah dengan andil inflasi 0,08%, beras dengan andil inflasi 0,05%, bawang putih dan pelumas atau oli mesin masing-masing dengan andil inflasi 0,03%, kemudian emas perhiasan dan mainan anak ini memberikan andil inflasi sebesar 0,02%, kemudian berturut-turut mie, kemudian mobil dan lemari pakaian masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,01%. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan juga 10 komoditas dengan andil deflasi secara mantuman yang terbesar di Kabupaten Rembang. Ini adalah komoditas yang menahan inflasi di Kabupaten Rembang. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ada komoditas daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,07%, kemudian telur ayam ras dan ikan bandeng masing-masing dengan andil deflasi 0,03%, kemudian kelapa, pepaya, kangkung, dan ikan lele masing-masing menahan inflasi dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Kemudian ada komoditas terong, cabai rawit, dan jeruk masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, di slide berikutnya kami sampaikan perkembangan inflasi selama 3 tahun terakhir. Hingga Juni 2026, inflasi menunjukkan tekanan yang lebih kuat dibanding periode yang sama pada tahun 2024 dan 2025. Tercermin dari inflasi tahun kalender, ya, year to date sebesar 1,65%, lebih tinggi daripada pada Juni 2025 yang sebesar 1,23% dan pada Juni 2024 0,11%. Kemudian kalau kita perhatikan secara bulanan atau mantu, pada Juni 2026 mengalami inflasi 0,4%, lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi pada Juni tahun 2025. Pada saat itu terjadi inflasi mantuman sebesar 0,10%. Kemudian pada tahun sebelumnya di 2024 bahkan terjadi deflasi sebesar 0,22%.
Ini mengindikasikan ada peningkatan harga yang relatif lebih kuat pada semester 1 tahun 2026. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan tingkat inflasi tahun ke tahun atau year on year di Kabupaten Rembang pada bulan Juni tahun 2026 sebesar 2,90% dengan indeks harga konsumen pada bulan Juni sebesar 115,03, di mana mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen pada bulan Juni tahun sebelumnya, di tahun 2025 pada saat itu IHK tercatat sebesar 111,79. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada Juni 2026, semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar, yaitu mengalami inflasi sebesar 2,94% dan dengan andil sebesar 1,03%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini antara lain minyak goreng, beras, cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Berikutnya, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar secara year on year adalah kelompok transportasi yang mengalami inflasi sebesar 3,45% dengan andil sebesar 0,43%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah bensin, kemudian mobil, serta pelumas atau oli mesin. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 6,35% dan dengan andil inflasi sebesar 0,42%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok pengeluaran ini adalah emas perhiasan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi secara year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan Juni tahun 2026. Yang pertama, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,32%. Kemudian ada bensin dengan andil inflasi 23%. Kemudian minyak goreng sama ini dengan andil inflasi 0,23%. Beras dengan andil inflasi 0,2%, kemudian cabai merah dengan andil inflasi 0,15%, daging ayam ras dengan andil inflasi 0,12%, kemudian cabai rawit dengan andil inflasi 0,10%, kemudian bawang merah, sigaret kretek, mesin, ini dengan andil inflasi 0,09%, dan yang ke-10 ada bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Berikutnya kami juga sampaikan ya komunitas-komunitas yang menahan inflasi secara year on year pada bulan Juni tahun 2026. Kami urutkan dari yang terbesar nih yang menahan inflasi atau mengalami deflasi. Yang pertama ada komoditas kelapa dengan andil deflasi sebesar 0,14%, kemudian telur ayam ras dengan andil deflasi 0,09%, kemudian tomat dengan andil deflasi sebesar 0,09%, kemudian berturut-turut ya seperti dilihat di layar monitor ada komoditas ketimun, kacang panjang, pokok bayi, sekali pakai atau diapers, kemudian ada santan jadi, ada terong dan sawi hijau, masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,02%, dan yang ke-10 ada kangkung memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kita sama-sama lihat perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota IHK di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota IHK di Jawa Tengah, pada Juni 2026, secara mantuman, seluruh kota
kabupaten kota mengalami inflasi. Dapat kita lihat di tabel pada layar monitor, Kabupaten Wonogiri mengalami inflasi tertinggi, yaitu sebesar 0,44%. Kemudian Cilacap mengalami inflasi terendah sebesar 0,10%. Kemudian kalau kita lihat secara year on year, pada Juni 2026, Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 3,13%, dan Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi terendah secara year on year sebesar 2,76%. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum menyampaikan slide terakhir, ya sebelum mengakhiri rilis inflasi, kami sampaikan ringkasan inflasi Juni 2026 di Kabupaten Rembang. Pada bulan Juni tahun 2026 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,40%. Kemudian inflasi year to date sebesar 1,65%, dan inflasi year on year sebesar 2,90%. Penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok pengeluaran transportasi dengan andil 0,28%. Komoditas penyumbang utama inflasi mantuman seluruh kelompok pengeluaran antara lain bensin, kemudian bawang merah, beras, bawang putih, pelumas atau oli mesin, emas perhiasan, mainan anak, mie, mobil, dan lemari pakaian. Kemudian penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah dari kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,03%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng, kemudian beras, cabai merah, daging ayam ras, dan cabai rawit. Kemudian kelompok pengeluaran transportasi dengan andil sebesar 0,43%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah bensin, mobil, dan pelumas atau oli mesin. Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,42%. Komoditas utama penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan pada bagian kedua mengenai perkembangan indikator pariwisata bulan Mei tahun 2026 di Kabupaten Rembang. Kami akan menyampaikan rilis perkembangan ini, Bapak Ibu sekalian, dengan menyampaikan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama menginap dan tingkat penghunian kamar. Pada Mei tahun 2026, tingkat penghunian kamar yang merepresentasikan berapa banyak kamar yang digunakan dibanding dengan kamar yang tersedia, yaitu sebesar 17,97%. Kami ulangi, pada Mei tahun 2026, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 17,97%. Kemudian rata-rata lama menginap pada Mei tahun 2026 di Kabupaten Rembang sebesar 1,18 malam. Hal ini dapat kami sampaikan interpretasinya bahwa rata-rata dari 100 kamar yang tersedia pada suatu hotel di Kabupaten Rembang, ini terdapat 17 sampai dengan 18 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa faktor-faktor pendorong indikator pariwisata di Kabupaten Rembang ini dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, antara lain terkait dengan aktivitas pariwisata, kemudian kondisi infrastruktur lokal, akses,
kemudian kebijakan pemasaran pariwisata, dan tentu regulasi yang ada di Kabupaten Rembang. Pada bulan Mei 2026, aktivitas tamu yang menginap di hotel Kabupaten Rembang mengalami penurunan apabila kalau kita lihat di grafik dibanding dengan tahun 2026, April 2026. Jadi mengalami penurunan pada bulan ini dibanding dengan bulan sebelumnya. Namun mengalami kenaikan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di Mei tahun 2025. Kemudian dari grafik tersebut dapat kami informasikan Bapak Ibu sekalian perkembangan tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada periode Januari 2025 sampai dengan Mei 2026 yang menunjukkan fluktuasi. Data tingkat penghunian kamar ini menggambarkan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada Mei 2026, PPK Kabupaten Rembang seperti kami sampaikan di awal tercatat sebesar 17,97%, mengalami penurunan 6,99% dibanding April tahun 2026, atau secara mantuman turun sebesar 1,35 poin. Jika dibanding dengan Mei 2025, pada saat itu TPK tercatat sebesar 15,30%. Maka TPK Kabupaten Rembang pada Mei tahun 2026 secara year on year mengalami kenaikan sebesar 2,7 poin. Dari sisi rata-rata lama menginap di Kabupaten Rembang pada Mei 2026 tercatat sebesar 1,18 malam. Secara mantuman turun sebesar 0,12 poin. Rata-rata lama menginap April 2026 sebesar 1,30%. Sebesar 1,3 jika dibanding dengan Mei 2025 yang sebesar 1,08 malam. Maka rata-rata lama menginap Mei 2026 secara year on year mengalami kenaikan sebesar 0,10 poin. Ini satuannya malam untuk rata-rata lama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini menjadi informasi yang kami harapkan berguna bagi para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, sekaligus menjadi rumusan strategi bagi para pelaku di industri pariwisata di Kabupaten Rembang. Berikutnya kami sampaikan juga perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara baik menurut kota asal, dalam hal ini berarti dari Kabupaten Rembang, maupun menurut kota tujuan, yaitu ke Kabupaten Rembang pada Januari 2025 sampai dengan Mei tahun 2026, seperti dilihat di layar monitor. Konsep Wisnu sudah kami sampaikan di beberapa paparan sebelumnya, rilis sebelumnya. Kita mengadopsi apa yang ditetapkan oleh lembaga internasional, kita mengadopsi konsep IRTS 2008, International Recommendation of Tourism Statistics. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara di Kabupaten Rembang, saya ulang lagi, jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Wisnus dari Kabupaten Rembang pada Mei tahun 2026 mencapai 208.226 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 11,80% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 186.242 perjalanan.
Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu di bulan Mei tahun 2025, ini juga mengalami kenaikan ya sebesar 8,12% dari total perjalanan sebanyak 192.595 perjalanan ya. Jadi mengalami kenaikan dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang, kalau tadi ya dari Kabupaten Rembang, yang sekarang kami sampaikan jumlah bisnis yang datang ke Kabupaten Rembang pada Mei 2002 tercatat sebesar 166.047 perjalanan. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu sekalian sekilas, maka jumlah yang keluar ya bisnis yang keluar dari Kabupaten Rembang ini lebih besar daripada jumlah yang datang ke Kabupaten Rembang. Untuk bisnis ya yang menuju Kabupaten Rembang atau datang Kabupaten Rembang ini mengalami kenaikan sebesar 5,95% ya dibanding dengan bulan sebelumnya yang tercatat pada saat itu sebesar 156.726 perjalanan. Kemudian kalau kita bandingkan eh, untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu di bulan Mei tahun 2025 yang pada saat itu tercatat 122.047 perjalanan, maka terjadi kenaikan kunjungan sebesar 36,05%. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Rabu, tanggal 1 Juli tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami menginformasikan dan menghimbau dan mohon dukungan sepenuhnya atas pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang saat ini petugas kami sedang bertugas berkunjung secara door to door ke seluruh bangunan yang ada di Kabupaten Rembang untuk mencatat kondisi perekonomian di Kabupaten Rembang. Oleh kesempatan ini kami berharap bermohon pada Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh petugas kami secara jujur sesuai dengan kondisi masing-masing rumah tangga atau responden. Bersama mari kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia mencatat ekonomi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi seperti biasa, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat Bapak Ibu unduh melalui tautan yang ada di layar atau di saluran rembangkap.bps.go.id. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.